Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kembali lagi kita bermeditasi bersama Mama Dharma. Gimana kabarnya adik-adik di pagi hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Meditasi kita di pagi hari ini bertema meditasi anti-bullying. Kita dengar beberapa bulan ini banyak kasus bullying. Mama Dharma turut berduka cita atas kasus-kasus anak yang dibully. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar kita menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang penuh kasih dan penyayang pada teman-teman kita di sekolah. Pertama-tama, seperti biasa, kakinya dilipat, punggungnya tegak tapi rileks, bahunya rileks, lehernya rileks, tangannya seperti ini mudranya ditaruh di atas kakinya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita memulai meditasi kita dengan hati yang damai. Marilah kita bayangkan kita sedang berada di sebuah taman bunga yang sangat indah. Sebuah taman bunga yang penuh dengan bunga berwarna-warni. Sungguh menyejukkan hati. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Setelah hati dan pikiran terasa lebih damai, marilah kita masuk ke tema utama kita, yaitu meditasi anti-bullying. Hal yang pertama kita harus pelajari agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang damai, yaitu kita harus belajar menghargai setiap perbedaan. Di Nusantara kita, di negara Indonesia, kita terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama. Marilah kita jadikan perbedaan ini sebagai sebuah warna-warna yang berbeda dari suatu pelangi. Ia menjadikan hidup kita lebih berwarna dan juga lebih indah. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk kita saling menyakiti. Jadilah perbedaan kita sebagai sebuah kekuatan akan keberagaman. Bagi adik-adik yang dari suku bangsa berbeda, marilah kita saling menyayang. Bagi adik-adik yang memiliki teman-teman dengan agama yang berbeda,
marilah kita saling menghargai. Karena semua suku bangsa itu indah. Semua agama itu indah. Dan apa-apa yang terlihat berbeda, itu juga indah. Maka dari itu adik-adik, marilah kita belajar untuk menghargai setiap perbedaan. Tips yang nomor 2, marilah kita belajar untuk menunjukkan empati. Di sekolah, tidak hanya kita belajar untuk menjadi orang yang lebih pintar, tapi kita juga belajar untuk menumbuhkan empati kita atau rasa cinta kasih kita kepada sesama. Untuk adik-adik yang melihat temannya mungkin kurang beruntung, marilah kita bantu mereka agar mereka merasa disamakan dengan kita. Bagi adik-adik yang mungkin teman-temannya kurang cerdas dalam beberapa pelajaran, marilah kita bantu mengajarkan apa-apa yang belum mereka mengerti. Apabila ada teman yang sedang sakit atau kurang enak badan di sekolah, marilah kita tunjukkan empati dengan mengajak mereka menemui guru. Apakah mereka perlu istirahat? Apakah mereka perlu air minum? Atau sekedar makan cemilan? Marilah kita tawarkan kepada teman kita tersebut. Dengan menumbuhkan empati, adik-adik sudah menyalakan lilin indah cinta kasih pada orang-orang di sekitar adik-adik. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tips yang ketiga yaitu selalu ingat bahwa kebaikan adalah jalan keluar. Kebaikan adalah kekuatan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Apabila adik-adik tubuhnya besar dan lebih kuat dari teman-teman yang lain, marilah kita gunakan kekuatan ini untuk kebaikan, untuk membantu teman-teman yang lebih lemah, untuk membantu ibu guru membereskan kelas. Gunakanlah kekuatan adik-adik untuk hal-hal yang baik. Untuk adik-adik yang memiliki makanan lebih, yang suka membawa makanan lebih, mungkin bisa juga berbagi
kepada teman-teman yang paling membutuhkan. Karena apapun kekuatan kita, itu adalah sebuah tanda bahwa kita diberikan lebih agar kita bisa berbagi pada orang-orang sekitar kita. Ingat adik-adik, kekuatan digunakan untuk kebaikan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Teks yang nomor 4. Untuk adik-adik yang melihat adanya ketidakadilan di kelas atau di sekolah, yang terjadi ada penindasan, maka adik-adik bangkitlah, bangkitkan empati di dalam, dan jangan hanya menjadi penonton. Sayangilah teman-teman yang menjadi korban bullying. Adik-adik jangan diam saja. Apabila adik-adik tidak bisa membantu, mungkin bisa membantu memanggilkan guru atau orang-orang dewasa yang dapat melerai mereka. Marilah kita ciptakan suasana sekolah yang damai, suasana sekolah yang saling menghargai. Karena salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menjadi orang yang baik. Marilah kita dukung teman-teman yang menjadi korban agar mereka menjadi orang yang lebih kuat. Adik-adik bisa menjadi sahabat yang saling mendukung. Janganlah kita memberikan label kepada teman-teman yang berbeda. Marilah kita sayangi mereka apa ada. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Marilah kita ingat pesan ini adik-adik, bahwa setiap tindakan kekerasan itu tidak disarankan. Anak-anak yang melakukan kekerasan pada anak-anak lainnya itu adalah tindakan seorang pengecut. Apabila kita punya kekuatan, sebaiknya kita gunakan untuk membantu orang lain. Apabila kita merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih cerdas
dari orang lain, maka gunakanlah kecerdasan ini untuk membantu, bukan untuk mengejek teman-teman yang lebih rendah. Karena di dunia ini adik-adik, kita tidak hanya bisa hidup dengan kecerdasan, kita tidak hanya hidup dengan kekuatan, tapi kita juga memerlukan hati yang baik agar bisa survive di kehidupan ini. Bangkitkanlah rasa cinta kasih kepada teman-teman di sekolah. Sayangilah mereka seperti adik-adik menyayangi diri adik-adik sendiri. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Marilah adik-adik, kita menjadi pahlawan di lingkungan sekitar kita. Pahlawan di zaman dahulu adalah orang-orang yang berani pergi ke medan perang. Tetapi definisi pahlawan di zaman sekarang adalah orang-orang yang mampu berbagi kebaikan. Mereka yang mampu berbagi cinta kasih, menyayangi orang-orang di sekitarnya. Itulah pahlawan yang sesungguhnya. Maka dari itu adik-adik, apabila adik-adik melihat ada teman yang dibuli, maka sayangilah mereka, tunjukkanlah empati kepada mereka. Jadilah teman terbaik bagi mereka. Tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Di dunia ini masih ada orang yang berhati baik, orang-orang yang peduli. Dengan menjalankan ini, adik-adik sudah menjadi pahlawan bagi lingkungan sekitar. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sebelum membuka mata, marilah kita mengucapkan sebuah mantra yang sangat indah. Saya adalah cinta kasih yang hadir di sini untuk berbagi cinta kasih. Sekali lagi adik-adik, biar pesannya semakin melekat. Saya adalah cinta kasih
yang hadir di sini untuk berbagi cinta kasih. Sekarang adik-adik boleh membuka mata. Terima kasih adik-adik, terima kasih karena sudah tenang bermeditasi bersama Mama Dharma. Semoga pesan di pagi hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Semoga di dunia ini perilaku bullying semakin menurun dan digantikan oleh cinta kasih dan compassion kepada semua makhluk, kepada semua orang di sekitar kita. Semoga adik-adik selalu damai, dan damai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.